Wah, luar biasa. Terima kasih, Dok. Ini kami dari Suara Merdeka, saya Gunawan Permati dari Suara Merdeka dan ditemani sahabat Suara Merdeka Mbak Tiwi. Halo Dokter Tirta. Halo. Sahabat Suara Merdeka nih. Nah Dok, ini kembali kita mau tanya ini soal gelombang kedua COVID. Karena kan belakangan warga sudah banyak berkumpul, meskipun ada protokol kesehatan, tetapi di lapangan ini juga kelihatannya agak sulit. Nah, ada kekhawatiran ini soal tetap juga banyak yang abai gelombang kedua COVID. Padahal gelombang 1 ini kan sudah bikin kita repot banget ini. Apalagi gelombang 2 ini ya, kita was-was banget. Gimana Pak Dokter? Kemungkinannya apakah benar ini kita bisa Jadi kedua ya? Begini, ini semua kegiatan dan kebijakan selalu ada resiko. Pada waktu ini PSBB sudah dilaksanakan sampai awal Juni seperti kita tahu. Ini pendapat subjektif, disclaimer, ini pendapat subjektif, saya tidak mewakili manapun. PSBB sudah dilakukan sampai awal Juni. Di beberapa daerah ada yang sudah menurun sampai green zone, ada yang sampai zero case. Lalu pemerintah pusat membuat kebijakan adaptasi kehidupan baru. Pada waktu adaptasi kehidupan baru tersebut, itu kita harus menerapkan segala protokol kesehatan, terutama menekankan cuci tangan dan pakai masker, dan disinfektan beberapa tempat, terutama yang tempat keramaian, dan kapasitas maksimal 50%, dengan catatan grafiknya harus terus menurun. Baru bisa diterapkan AKB atau adaptasi kehidupan baru. Saya nyebutnya AKB, kalau new normal kayaknya bahasa Inggris nanti nganggapnya salah semua. Yang kedua adalah, jika kebijakan ini dilakukan, itu dikembalikan ke masing-masing pemerintah daerah. Itu setahu saya. Pada dasarnya sebuah kebijakan pasti akan ada resiko, terutama daerah pasar. Second wave berpotensi mulai dari daerah pasar. Di daerah pasar, kita udah edukasi dari akhir Mei. Ada transaksi jual beli di situ, dan untuk menjaga jarak di pasar itu sangat susah. Sangat susah. Jadi saya sudah di situ, saya udah edukasi di pasar. Sempat saya edukasi ke pasar, itu malah sempat terjadi gesekan karena saya menegur pembeli yang seperti itu berjubel. Dan saya memikir kalau pembeli tidak berjubel juga susah. Maka di pasar kami hanya bisa mengedukasi untuk pakai masker, cuci tangan, dan memakai face shield untuk pedagang. Nah, karena ini di pasar juga keramaian, maka dari kemarin kemungkinan second wave itu bisa terjadi di pasar. Hal ini bisa dicegah dengan cara tracing. Jadi tes dan tracing secara sampel dilakukan masif di pasar-pasar, sehingga nanti kalau ada positif ditutup 3 hari. Ini bagus. Nah, jadi untuk mencegah second wave sudah ada kebijakannya. Dan yang kedua, di Semarang sudah beberapa pasar ditutup ya. Iya, pasar. Kenapa saya bilang? Nah, pasar. Makanya kedua, ketika ada kemarin mall sempat buka, itu kita juga agak bingung. Kenapa mall? Karena pasar aja seperti itu, apalagi mall. Ya kan? Makanya di sini terkait dengan HW kemarin itu izinnya restoran. Ada yang bilang mall lebih aman dari pasar. Ya, karena katanya lebih higienis gitu, dan mall itu katanya juga sudah menyiapkan lebih banyak lagi nih biar. Ya, tapi tidak menjamin. Tidak menjamin itu aman atau tidak. Karena kan kita belum tahu grafiknya di sini. Makanya kemarin sempat ada terjadi perdebatan soal mall yang dibuka. Ini kan pro dan kontra. Tapi second wave ini bisa muncul dari tempat-tempat perdagangan. Tempat yang ketiga itu justru bisa muncul dari sekolah. Makanya ketika kemarin saya menganut dari ini ya, saya menganut sistem dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang mengatakan bahwa kalau bisa anak-anak sekolah TK, SD, SMP itu sampai November baru buka. Kenapa? Karena anak kecil ini belum bisa untuk mengerti mengenai protokol kesehatan. Mereka senangnya berlari-lari bersama teman. Nah, kalau misalkan sekolah anak SD, SMP ini kan imunnya belum kuat, kalau nekat dibuka, itu bisa memunculkan second wave yang baru. Maka sebenarnya sasaran untuk tracing yang paling bagus, itu adalah pertama pasar, kedua mall, dan yang ketiga adalah sekolah. Kalau tempat kuliahan, saya setuju malah dibuka. Kenapa? Karena kuliah bayar UKT mahal, mereka hanya bisa online. Ini terjadi masalah juga. Per semesteran mahal, Mbak. Banyak semesteran 20 juta, 10 juta, tapi malah belajar di rumah. Dan untuk mahasiswa, itu kan mereka sudah mengerti mengenai jaga
pakai masker, terus habis itu kuota 50% itu mereka udah ngerti. Tapi kalau anak kecil kan belum. Jadi menurut saya harusnya dibuka tuh kampus dulu perlahan dengan pakai shift-shiftan, si pagi, siang, dan ada yang sore. Saya lebih setuju kampus yang dibuka terlebih dahulu karena mereka ini bayar semesteran mahal. Dan ini bisa terjadi gelombang protes di masing-masing kampus karena mereka memprotes UKT mereka yang tetap, tapi mereka kuliah dari rumah. Nah itu second wave-nya gitu kalau dari saya ya. Dan kalau soal tempat ibadah, saya kemarin Jumatan pertama di Jakarta, kedua di Bogor, itu pertama kali masjid dibuka setelah Pak Anies membuat statement, itu masjid-masjid sudah menerapkan protokol kesehatan, yaitu saf 1-2 meter, dan menerapkan termogan di depan, cuci tangannya banyak, dan membersihkan area masjid secara rutin. Dan wajib membawa sajadah sendiri, dan setiap sandal wajib diplastikin. Jadi itu Pak kalau dari saya Pak. Oke, oke Dok. Terima kasih Dok. Sampai Siap. jumpa lagi. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Salam Suara dari Merdeka. kita. Atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih Suara Merdeka. Semangat terus buat Magelang, Semarang dan sekitarnya. Dan kita juga minta maaf karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk gitu dari para teman-teman sahabat Suara Merdeka, tapi belum bisa tersampaikan langsung kepada Ya, Dokter Tirta gitu. Nanti kita pending dulu ya Pak ya. Siap. Gitu. Nanti kita jadwal lagi ya untuk Dokter Tirta. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.